Iran kembali beraksi menyerang pasukan Israel yang telah jadikan banyak sipil Palestina jadi korban. Jenderal Zionis malah ketakutan dengan aksi Teheran. Under the illusion that they will be able to impose the border, to keep the settlement, to humiliate the Palestinian people, to control the life of the Palestinian people, this we will fight against. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Iran akhirnya kembali turun tangan setelah sekutu terdekatnya yaitu Palestina kembali diobrak-abrik oleh pasukan Zionis. Bahkan beberapa remaja dihabisi dengan keji baru-baru ini. Para orang-orang tak berdosa telah sahid menghadapi kebiadaban Israel dan pasukan Iran. Di sini datang untuk membalas saudara-saudara kami yang telah diperlakukan tak berperi kemanusiaan dan tinggal oleh negara-negara lain tanpa perhatian. Beda dengan Ukraina yang membuat seluruh negara bersuara namun tidak dengan Israel dan Palestina. Semua terdiam, maka dari itu kami akan membayar segala kekejaman Zionis ini. Sementara itu Lebanon juga berkonflik dengan Israel, yang mana pasukan Hizbullah Lebanon juga merupakan sekutu dekat Teheran. Sementara itu mantan Ketua Dewan Keamanan Nasional rezim Zionis mengakui jika Iran dan sekutunya melancarkan serangan, maka Israel tak akan selamat. Giora Elan, seperti dikutip dari Jewish News, mengatakan kesimpulan orang-orang Iran adalah mungkin sudah tiba waktunya untuk menghancurkan Israel. Menurutnya, ketegangan terbaru Israel dengan Hizbullah di perbatasan Lebanon bukan berarti bahwa kedua pihak berada di ambang perang, tapi hal ini menggambarkan fenomena lebih besar yaitu Iran dan sekutunya berharap menghancurkan Israel. Situasinya serius, tapi tidak secara pasti diartikan bahwa kita sedang berada di ambang sebuah konfrontasi militer langsung, ujar Elan. Mantan pejabat tinggi Israel itu menjelaskan ada 3 perkembangan di kawasan Asia Barat dalam beberapa tahun terakhir yang bisa membantu mempercepat pencapaian tujuan Iran. Pertama, Iran merasa lebih leluasa bergerak di arena internasional karena telah berhasil memulihkan hubungan dengan Arab Saudi dan mempererat hubungan dengan Rusia. Kedua, Iran sekarang memiliki persenjataan presisi yang lebih banyak. Israel dalam 40 tahun terakhir unggul dalam hal ini, tapi sekarang Iran punya drone kamikaze dan rudal-rudal balistik dengan sensor GPS yang sangat akurat. Ketiga, krisis internal Israel. Orang-orang Iran menyaksikan bahwa Israel terus akan semakin lemah karena penafsiran itu keliru, tapi mereka melihat masalah seperti ini karena kini dikabarkan Israel tengah berada di ujung perang saudara. Jenderal Zionis, pasukan Israel tidak bisa menang lawan Hamas apalagi Iran. Seorang jenderal rezim Zionis mengakui ketidakmampuan tentara Israel menghadapi kekuatan militer pasukan perlawanan dari Hamas hingga Hizbullah Lebanon, terutama pasukan komandonya. Selama 23 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan kemajuan gerakan perlawanan Islam Lebanon, Hizbullah, dengan kekuatan pasukan dan berbagai peralatan militernya yang menimbulkan kekalahan telak pada tentara agresor Zionis dalam 2 perang tahun 2000 dan 2006, menorehkan 2 kekalahan tidak terlupakan bagi Israel. Realium
Itzhak Brig, Jenderal Pasukan Cadangan rezim Zionis, meremehkan ancaman harian Israel terhadap Iran dan mengatakan, mari kita ingat bahwa petani padi di Vietnam mengalahkan kekuatan besar Amerika Serikat. Contoh ini menunjukkan bahwa untuk memenangkan perang, seseorang tidak bisa hanya puas dengan keunggulan teknologi, tapi pasukannya harus memiliki semangat juang yang tinggi. Tinjauan perkembangan terakhir menunjukkan bahwa rezim Zionis telah kehilangan visi strategisnya. Oleh karena itu, tidak siap untuk memasuki pertempuran regional. Jika perang dimulai, maka rezim Zionis akan melihat 5.000 roket dan mortir menghantamnya mendarat setiap hari, ujar Brig. Ia juga menilai tentara Zionis tidak akan memenangkan perang melawan Hamas dan gerakan jihad Islam, apalagi melawan Iran. Tel Aviv harus tahu bahwa menyerang program nuklir Iran akan memiliki konsekuensi besar, termasuk fakta bahwa kita akan melihat ribuan roket menyerang Israel setiap hari. Kerusakan yang akan terjadi tidak dapat dibayangkan oleh kita, bahkan oleh nenek moyang kita sekalipun, tegasnya. Israel sebut tidak akan lagi serang situs nuklir Iran. Kenapa? Tidak akan menyerang situs nuklir Iran lagi, demikian disampaikan Tzachi Hanegbi, penasihat keamanan nasional Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Alasan perubahan kebijakan yang tidak biasa ini, kata Hanegbi, karena pembicaraan antara Teheran dan Washington telah berusaha untuk mendinginkan ketegangan. Hanegbi mengatakan masih belum jelas apa yang akan terjadi dari pembicaraan yang dilakukan sekutu utama Israel, Amerika Serikat, dengan Iran dalam beberapa pekan terakhir, dalam upaya untuk menguraikan langkah yang dapat membatasi program nuklir Teheran dan mengurangi ketegangan. Meskipun demikian, dia tidak kesepakatan yang akan mewajibkan Israel yang memandang Iran ingin memiliki senjata nuklir sebagai ancaman nyata. Ditanya apakah keputusan Israel tentang serangan pendahuluan terhadap Iran lebih dekat, Hanegbi mengatakan, kami tidak semakin dekat karena Iran telah berhenti. Untuk sementara waktu sekarang mereka tidak memperkaya uranium ke tingkat yang menurut pandangan kami adalah garis merah. Tapi itu bisa terjadi, jadi kami bersiap untuk saat ini jika itu datang, di mana kami harus membela rakyat Israel melawan rezim fanatik yang ingin memusnahkan kami dan dipersenjatai dengan senjata pemusnah massal. Lanjut Hanegbi kepada channel 13 yang dilansir Reuters. Netanyahu telah menetapkan garis merah pada pengayaan uranium Iran pada kemurnian fosil 90% level bom. Iran telah meningkatkan pengayaan hingga kemurnian 60% dalam beberapa tahun terakhir. Setelah gagal menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang telah membatasi pengayaan Teheran sebesar 3,67%, pejabat Iran dan Barat telah bertemu